Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Islam yang dimuliakan Allah, semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini, Mutiara Islam akan sharing seputar kisah seorang ahli maksiat yang masuk surga. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Terima kasih. Pada suatu hari, Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Melihat wajah Umar yang dirundung kesedihan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal yang membuat Umar bersedih. Lalu Umar bin Khattab menceritakan penyebab kesedihannya itu. Ia bertemu dengan pemuda yang kondisinya memprihatinkan. Pemuda ini menangis terus-menerus dan menceritakan sesuatu sehingga hati Umar bin Khattab merasa pilu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sebaiknya kau bawa dia masuk." Rasulullah meminta pemuda tersebut untuk masuk ke rumahnya dan menemuinya. Umar kemudian pergi menyusul pemuda itu dan menyampaikan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang si pemuda ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia pun seraya memperkenalkan dirinya. "Namaku Muznib ya Rasulullah." Rasulullah kembali bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat kau menangis seperti ini?" "Aku telah melakukan dosa besar ya Rasulullah. Aku sangat takut membayangkan siksaan yang akan aku terima di akhirat kelak," jawab pemuda itu. "Apakah kau menyekutukan Allah?" tanya Rasulullah yang belum mengetahui dosa besar apa yang dimaksud Muznib. "Bukan ya Rasulullah, bukan pula membunuh seseorang," terang Muznib. "Akan tetapi dosaku lebih besar daripada langit, bumi, dan gunung di muka bumi ini." Rasulullah bertanya, "Apakah dosamu lebih besar daripada kekuasaan Allah?" Muznib menjawab sambil tertunduk lunglai, "Bahkan dosaku lebih besar lagi ya Rasulullah." "Apakah dosamu lebih besar arsy Allah? Dan bolehkah aku tahu apa dosamu itu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian, "Selama 7 tahun aku telah melakukan perbuatan maksiat. Apabila ada seorang yang meninggal dunia lalu dikuburkan, maka segera kugali lagi kuburannya dan kuambil kain kafannya. Suatu hari ada seorang gadis yang meninggal dunia dan malamnya langsung kubongkar makamnya. Entah kenapa, tiba-tiba mayat gadis itu kusetubuhi berkali-kali dan kuletakkan begitu saja." Alangkah sangat terkejutnya Rasulullah mendengar penjelasan pemuda itu, dan beliau mengusir pemuda tersebut. Bergegaslah pemuda itu meninggalkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pun mulai mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda itu berdoa selama 40 hari 40 malam mengadukan nasibnya kepada Ilahi Rabbi. Dan di tempat lain, Rasulullah kedatangan malaikat Jibril seraya memberikan salam kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam untukmu ya Muhammad. Dialah yang maha memberi keselamatan dan darinya pula kesejahteraan datang, dan pada akhirnya akan kembali padanya. Allah bertanya, "Apakah kau yang menjadikan makhluk?" tanya malaikat Jibril. "Dialah yang menjadikanku dan menjadikan mereka," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Apakah kau yang memberi rizki mereka?" "Bukan,
Dialah yang maha memberi rizki padaku dan pada mereka. Apakah kau yang menerima taubat mereka? Bukan, melainkan dialah Allah yang menerima taubatku dan taubat mereka, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Allah telah menyatakan, hendaknya kau segera menerima taubat seorang pemuda, di mana berapa waktu lalu kau telah mengusirnya. Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya, jelas malaikat Jibril. Setelah mendengar penjelasan malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubatnya, dan pemuda itu langsung bersujud penuh syukur. Kisah pemuda yang bermaksiat ini mengajarkan kita bahwa Allah membukakan pintu hidayahnya dan ampunan bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat dan ingin kembali padanya. Wallahu a'lam. Nah, demikian penjelasan tentang kisah seorang ahli maksiat yang masuk surga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.